Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzan dari kelas Proposal Security, mata kuliah Proposal Security dengan NIM 13011174697. Pada kesempatan ini saya akan melakukan video presentasi yang mana merupakan bagian dari seminar proposal kepada dosen pengampu, kepada dosen pembimbing saya, Pak Catur dan Pak Arif. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Yang pertama, judul proposal TA saya itu implementasi DNS dengan resolusi rekursif pada klien untuk mengurangi beban pada sistem. Di sini ada beberapa topik pembahasan, yang mana bagian pertama itu terdapat latar belakang permasalahan, yang kedua ada rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian. Di bagian keduanya itu ada studi literatur. Di bagian ketiganya itu ada bagaimana melakukan proses pengumpulan data. Terus ada model permintaan DNS itu sendiri. Terus ada asumsi model query DNS dan diagram alur proses pengumpulan datanya. Jadi untuk yang bagian pertama itu terdapat di sini latar belakang. Di latar belakang ini terdapat inti pokok pembahasan, yaitu resolver DNS dalam tautan web IP itu. Jadi pada latar belakang ini, yang pertama, resolver DNS merupakan peran kunci dalam mengubah tautan web ke dalam alamat IP itu. Dimana yang kita semua tahu di masa modern saat ini itu segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh suatu informasi atau pengetahuan itu bisa kita akses di web ya, di web browser. Dan untuk mempermudah proses pencarian halaman web server atau browser itu, pengunggah atau penyedia halaman informasi tersebut melakukan namanya sistem penamaan domain atau domain name system gitu, yang mana domain name system ini atau DNS ini merupakan suatu peran kunci yang terdapat dalam web server gitu. Intinya yaitu DNS ini merupakan suatu sistem yang mana memungkinkan manusia dan komputer itu untuk berkomunikasi dengan mudah gitu. Jadi ibaratkan seperti buku telepon gitu. Jika kita tidak hafal dengan nomor teleponnya, maka kita tinggal mencari kata kuncinya seperti itu. Misalkan kita mencari nomor telepon seseorang, kita tidak hafal nomor seseorang tersebut, kita bisa menyimpannya dengan nama seseorang tersebut, maka nanti kita akan tersambung dengan orang tersebut gitu. Nah, yang kedua itu DNS merupakan sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi dengan mudah, seperti saya tadi bicarakan. Terus penerapan prosedur resolusi rekursif dan resolusi local for service ini digunakan dalam penelitian ini gitu, yang mana keduanya itu merupakan proses yang mana merupakan proses di mana melakukan sesuatu kegiatan berulang multilangkah dari klien dan menyediakan cache bersama di seluruh klien, sehingga menawarkan kemungkinan kinerja yang lebih baik dari DNS itu sendiri gitu. Jadi yang mana dalam pengerjaan ini tuh gimana caranya mengetahui bagaimana caranya server meminta bantuan server lain untuk memenuhi permintaan DNS itu sendiri gitu. Mungkin itu latar belakang dari segi resolver DNS dalam tautan IP. Selanjutnya terdapat beberapa rumusan masalah di sini. Masalah di sini berkaitan dengan pada penyelesaian DNS atau permasalahan terhadap resolver DNS itu sendiri gitu. Jadi saya cerita sedikit. Terdapat dalam penelitian ini terdapat shared resolver DNS yang mana memecahkan masalah menjadi berbagai bagian kecil
yang biasanya dinamakan dengan pendekatan klasik modularitas, di mana shared resolver DNS ini tuh dianggap rentan terhadap berbagai bentuk serangan yang mengolah segala bentuk permintaan klien melalui resolver terbuka gitu. Nah, permasalahan tersebut ini memberikan dampak yang buruk bagi keamanan DNS itu sendiri dan berdampak buruk bagi klien itu sendiri juga gitu. Nah, selain itu juga terdapat beberapa hal. Yang pertama, shared DNS dianggap rentan terhadap serangan tadi. Selain itu juga shared resolver DNS membuat sistem itu sulit untuk dikelola dan dipecahkan gitu, karena yang tadi saya katakan shared resolver DNS ini melakukan proses berulang, proses memecahkan masalah menjadi berbagai bagian kecil gitu. Nah, itu yang membuat shared DNS resolver ini membuat sistem sulit untuk dikelola dan dipecahkan gitu. Itu bagian rumusan masalahnya. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu tadi, karena terdapat beberapa masalah tersebut, jadi perlu adanya menghapus shared resolver DNS ini dan menggantinya dengan resolusi rekursif dan resolver lokal for service gitu. Yang mana resolver lokal for service itu yang saya tadi katakan, proses berulang multi angka yang dilakukan klien untuk menyediakan cache gitu, yang mana terjadi proses server meminta bantuan server lain untuk memenuhi permintaan DNS itu sendiri gitu. Yang kedua, penghapusan cache DNS bersama. Jadi ada penghapusan penyelesaian DNS bersama dan penghapusan cache DNS bersama dari domain name system. Selain itu juga menyederhanakan sistem secara keseluruhan dan mempermudah dalam proses penyelesaian DNS itu sih tujuan utamanya. Nah, terdapat beberapa rencana kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi penelitian ini. Yang pertama, studi literatur. Di studi literatur ini itu saya melakukan mencari referensi-referensi yang akan digunakan dalam perancangan dan pembuatan sistem analisis gitu, dengan memahami beberapa konsep atau ilmu yang akan saya gunakan nantinya. Kedua, saya observasi lapangan. Tentunya observasi lapangan ini saya gunakan di area kampus. Jadi saya menentukan tempat dan wilayah untuk pengambilan data berupa log lalu lintas. Jadi menurut saya nanti mencari tempat di area kampus yang menurut saya log lalu lintas di sana itu, log lalu lintas jaringan di sana itu terbilang cukup padat dan banyak sekali jaringan yang diakses di bagian kampus tersebut. Terus pembuatan model query. Pembuatan model query ini bertujuan untuk mengetahui efek dari shared resolver DNS itu, yang mana query ini diperlukan dalam jumlah lalu lintas DNS gitu, yang mana pembuatan model query ini itu merupakan bagian juga dari poin 4 pengumpulan data gitu. Jadi saya bakal melakukan pengumpulan data dengan mengcapture selama kurang lebih 1 minggu dalam log lalu lintas tersebut, dan tools yang saya gunakan itu atau aplikasi yang saya gunakan itu Wireshark atau ZigBraw Network Security Monitoring gitu, untuk membantu saya dalam melakukan capturing data. Dan saya bakal mencatat dalam pengumpulan data ini setiap transaksi protokol DNS dan mencatat setiap permintaan cap waktunya gitu, untuk melakukan proses penelitian ini. Selanjutnya ada pembuatan model permintaan DNS. Nah, pembuatan model permintaan DNS ini itu sendiri bertujuan untuk mengetahui perilaku resolver, mengemulasi bagaimana query akan diproses. Jadi intinya pembuatan model permintaan DNS ini mengetahui skenario atau jalan sistem meminta bantuan server lain gitu. Selanjutnya ada membuat asumsi dari model yang telah dibuat gitu. Dari model yang telah dibuat itu saya asumsikan mengalami beberapa kecacatan atau defect gitu. Kemungkinan mengalami beberapa kecacatan atau defect dalam penelitian dan
pembuatan model. Dan terakhir saya akan membuat kesimpulan yang berdasarkan analisis yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya itu bagian kedua. Bagian kedua ini merupakan studi literatur. Nah, pada studi literatur ini sebetulnya banyak sekali, ada beberapa, lebih dari 3 paper atau jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan ini. Namun ada 3 penelitian yang sangat saya pegang dan sangat menjadi acuan atau referensi saya. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Scom, Kyle, dan Aman Mark. Jadi penelitian ini membahas tentang cara menghilangkan suatu target untuk mengurangi kerentanan yang diketahui atau tidak diketahui gitu. Jadi penelitian ini tuh merupakan pencarian yang memerlukan perubahan pada protokol dan menghasilkan ekosistem yang kurang kompleks secara keseluruhan dan tidak menambah kompleksitas dengan mengurangi kerentanan reservoir melalui modifikasi pada ekosistem DNS yang secara alami menambah kompleksitas pendekatan gitu. Nah, intinya pada penelitian yang dilakukan oleh Scom, Kyle, dan Aman Mark ini sama menghapus shared DNS resolver ini, shared resolver DNS ini dengan rekursif gitu. Yang kedua ada penelitian oleh Wang dan Zheng. Jadi penelitian ini tuh membahas tentang tujuan serangan DOS dan DDoS yang menerangkan bahwa paralisasi rekursif dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk membahayakan mekanisme batas waktu rekursif. Penyerang tersebut dapat membuat server rekursif menghentikan rekursif awal yang ada dalam layanan dengan menjenuhkan paralisasi rekursif. Jadi kenapa saya menggunakan resolver local full service, karena terdapat ancaman tentang adanya serangan DOS dan DDoS jika hanya melakukan pendekatan resolusi rekursif saja gitu. Jadi saya menambahkan resolver local full service untuk menangani ini gitu, yang diharapkan dapat menangani adanya ancaman serangan DOS dan DDoS. Yang ketiga ada penelitian oleh Kazunori Fujiwara Sato dan Akira Sato dan Kenichi Yoshida. Jadi penelitian ini juga berkaitan dengan penghapusan cache bersama gitu. Jadi penelitian ini juga menggunakan metode resolver local for service, yang mana penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat efek cache hit dari shared DNS resolver berdasarkan analisis log lalu lintas jaringan kampus yang diperkirakan bahwa terdapat pengaruh yang besar terhadap sistem cache lokal bersama berdasarkan lalu lintas yang sama. Jadi saya memegang tiga penelitian yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Yang mana dari ketiga ini melakukan simulator dengan mininet dan dengan jumlah klien yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu bagian 3. Bagian 3 ini merupakan proses pengumpulan data yang pertamanya itu. Jadi saya di sini menggunakan atau akan membuat ruang lingkup log lalu lintas, analisis log lalu lintas, di mana di sini ada network kampus, ada monitoring itu bisa dibilang tempat saya melakukan capture, dan di sini ada 2 ISP, resolver, dan internet gitu. Nah, yang pertama itu dalam proses pengumpulan data saya melakukan pembuatan tautan koneksi dengan query DNS terdekat sebelumnya dari alamat IP dari jumlah lalu lintas DNS. Selanjutnya saya mengumpulkan log lalu lintas selama 1 minggu di area kampus Telkom University menggunakan tools Zigbee Network Security Monitoring atau Wireshark untuk setiap transaksi protokol DNS dan mencatat setiap permintaan cap waktunya gitu. Selanjutnya saya juga mencatat ringkasan dari setiap
waktu inisiasi, durasi, alamat IP, nomor port dan transfer byte pada transaksi protokol DNS dan TCP. Gitu. Terus saya juga membuat ruang lingkup analisis log lalu lintas dari salah satu gedung kampus dan jaringan ISP serta log lalu lintas antara gedung resolver dan jaringan ISP. Setelah itu saya melakukan filtering dari lalu lintas tersebut dan resolusi DNS untuk menghapus koneksi yang tidak valid. Nah, di sini merupakan model permintaan DNS dengan resolusi rekursif. Jadi ini merupakan bagian bagian dari model pembuatan model query DNS, yang mana yang tadi sudah saya katakan skenario permintaan klien gitu. Jadi pertama klien dengan IP address segini menanyakan alamat tentang example.com gitu. Jadi dia ingin mengakses example.com. Nah, setelah itu ISP menerima permintaan tersebut. ISP tempat klien tersebut menerima permintaan tersebut, lalu mengarahkan kepada siapa permintaan tersebut harus diarahkan gitu. Nah, terdapat beberapa urutan. Jadi yang pertama ISP ini akan mengarahkan urutan kepada root top level IP address gitu. Jadi resolver menanyakan alamat example.com ke server root top level gitu. Jadi dari klien ke ISP, dari ISP memberi dulu arahan kepada root top level IP address, di mana di sini root top level IP address dengan 198.40.0.5 gitu. Nah, setelah root top level menerima permintaan ini, dia akan mengirimkan feedback kepada ISP lagi bahwa silahkan bertanya kepada server lain, tanyakan kepada server .com yang mana merupakan top level domain gitu. Jadi root top level IP address memberikan arahan kepada ISP bahwa ISP selanjutnya harus memberikan permintaan kepada top level domain gitu. Nah, permintaan tersebut ketika sampai ke top level domain mengembalikan feedback kembali gitu kepada ISP bahwa permintaan tersebut harus diberikan kepada ns1example.com gitu dengan address sebagai berikut gitu. Jadi dari top level domain memberikan address sekaligus memberikan server mana yang harus ditanyakan ISP selanjutnya gitu. Nah, ISP melanjutkan pencariannya atau permintaannya kepada example.com dengan IP address 68.180.131 yang sudah diberikan top level domain tersebut gitu. Nah, dari top level domain ini dari example.com ini memberikan feedback nih. Oh, ini alamat untuk www.example.com dengan IP address 80.50.30.123 gitu. Jadi dari example.com memberikan kepada ISP. Jadi ini alamat dari www.example.com. Nah, dari example.com ini dari example.com server example.com ini memberikan kepada ISP. Nah, dari ISP ini dia akan menyimpan permintaan tersebut di cache www.example.com itu dengan IP tersebut gitu. Jadi ketika klien ingin melakukan permintaan yang sama, ISP tidak perlu lagi melakukan proses seperti tadi. ISP hanya perlu melihat cache gitu bahwa sudah dilakukan permintaan sebelumnya gitu. Nah, setelah itu baru ISP memberikan feedback kepada klien. Dari situ klien baru bisa melakukan permintaannya gitu. Nah, seperti itu kurang lebih model query dari permintaan DNS dengan proses resolusi rekursif gitu. Selanjutnya, ini merupakan asumsi model query DNS gitu. Terdapat 3 asumsi yang saya asumsikan dalam pembuatan model query DNS yang sudah saya tadi lakukan. Jadi, yang pertama itu biasanya
proses yang dilakukan tidak mencapai titik level penyelesaian yang seharusnya. Jadi ketika ISP memberikan arahan kepada siapa dia harus menanyakan permintaan tersebut, ISP terkadang melewati server lain yang seharusnya dia lewati sebelumnya gitu. Jadi terkadang permintaan klien tidak sampai ke klien lagi karena terjadi beberapa kesalahan ISP dengan memberikan permintaan lain gitu. Yang kedua, setiap operasi sistem memiliki mekanisme tersendiri dalam penyimpanan cache DNS gitu. Mereka biasanya menyembunyikan hal yang seharusnya dari permintaan query DNS. Jadi terkadang apa yang diminta itu mereka biasanya menyembunyikan hal yang seharusnya dari permintaan query DNS tadi gitu. Nah, besar diharapkan banyak sekali operasi sistem dengan Linux, karena Linux itu tidak ada hal yang membuat mereka menyembunyikan hal yang seharusnya dari permintaan query DNS gitu. Jadi semakin banyak di log lalu lintas, semakin banyak permintaan yang dilakukan oleh operasi sistem Linux itu semakin baik, itu besar diharapkan. Selanjutnya itu sistem cache biasanya tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk setiap resolver menyimpan informasi sebelum time to live kadaluarsa gitu. Jadi terkadang sistem cache atau hasil permintaan klien sebelumnya itu terkadang tidak tersimpan di cache karena terbatasnya ruang penyimpanan dari setiap resolver yang menginformasikan permintaan tersebut. Nah, ini diagram alur prosesnya gitu. Jadi yang pertama membuat query DNS, mengumpulkan log lalu lintas, dari itu membuat ruang lingkup log lalu lintasnya gitu. Terus membuat tautan koneksi, baru melakukan filtering lalu lintas tersebut. Nah, setelah itu ada penerapan Passive OS Fingerprint Tool atau POF tool. Jadi POF tool ini tuh terbilang masih opsional dalam penelitian ini karena dalam melakukan proses ini yang digunakan untuk dapat menentukan POF ini dilakukan karena untuk mencari tahu atau menentukan signatur pada setiap koneksi TCP, yaitu berisi kesimpulan tentang host berdasarkan fingerprint, sistem operasi, dan IP time to lives berdasarkan pada saat melakukan penelitian ini, yang mana mendapatkan sekumpulan jejak paket berisi TCP SYN, FIN, RST gitu. Diharapkan dalam melakukan penelitian ini dapat mengambil fingerprint UDP gitu agar dapat menghubungkan transaksi DNS dengan koneksi TCP tertentu gitu. Namun jika tidak dapat mendapatkan fingerprint UDP, dapat menetapkan transaksi DNS signatur dari koneksi TCP berdasarkan TCP yang terdekat yang dapat dimanfaatkan peningkatan dalam respon DNS-nya. Selanjutnya adalah sistem pengukuran metrik. Jadi terdapat dua sistem pengukuran metrik dalam penelitian ini. Yang pertama ada performance dan skalabilitas gitu. Untuk performance itu sendiri merupakan pengukuran dampak dari kinerja sistem pada penghapusan cache DNS resolver ini. Cache DNS resolver yang dilakukan ini diprediksi dapat bermanifestasi sebagai perubahan dalam durasi proses resolusi yang merupakan syarat awal untuk melakukan distribusi plot dengan parameter waktu resolusi, nilai aktual, dan waktu simulasi waktu resolusi. Jadi pada saat melakukan penelitian ini pengukuran performansi juga sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan hasilnya. Selanjutnya adalah scalability atau skalabilitas. Biasanya set resolver ini melindungi server otoritatif dari beban kerja penuh yang diberlakukan oleh klien. Dengan melakukan pencarian berulang atas nama klien, resolver membebaskan host akhir untuk melakukan langkah tersebut. Gitu. Berdasarkan penelitian ini yang memaksa setiap klien untuk berkonsultasi dengan infrastruktur otoritatif secara individual. Jadi oleh karena itu pekerjaan untuk jaringan klien dan server otoritatif perlu ditingkatkan dalam pengukuran skalabilitas ini. Oke,
Mungkin itu saja video presentasi atau penjelasan tentang proposal tugas akhir yang akan saya lakukan, yang akan saya gunakan. Terima kasih sekali lagi kepada pembimbing 1 saya Pak Catur dan pembimbing 2 saya Pak Arif telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.